Nah, karena kebiasaan istana itu intervensi, akibatnya masyarakat sipil dan para pengamat independen kemudian berpihak pada Ubed. KPK itu independen. Saya nggak ingin mencampuri, nanti ada yang ngomong intervensi, ada yang ngomong intervensi, enggak. Keadaan ini yang membuat masyarakat pengamat politik menganggap bahwa ada semacam ketegangan di istana itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya, bagus. Jadi nggak usah bangga kau. Ya, itu, saya bangga Siapa anak-anak. kau? Karena sangat mungkin bahwa KPK akan proses ini tuh, dan harusnya proses, kan dilaporkan, nggak bisa lagi ditutupi. Menanggapi laporan dosen UNJ terhadap dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran dan Kaesang, Jokowi Mania menilai laporan itu memiliki unsur fitnah. Ketika apa yang disampaikan Ubedillah Badrun ini ternyata tidak benar, kita sebagai publik kan disesatkan. Ya, introspeksi dong. Kalau betul-betul kita taat azas, ya seperti yang kita lakukan, taat azas, kita tidak melakukan berita-berita bohong, tidak melakukan fitnah, tidak melakukan sebuah situasi yang mengecohkan sesuatu. Bukan katanya-katanya, itu bukan dasar hukum. Dasar hukum KUHP. Tegas saya katakan, biar semua jangan asal ngebacot. Mulutmu harimaumu, hati-hati bicara, ada hukum yang menunggu. Nah, kita punya hak secara hukum untuk melakukan tuntutan jika informasi yang disampaikan Ubedillah Badrun ini tidak terbukti, dan kami meyakinkan memang tidak akan terbukti. Anda nggak punya bukti, tetapi Anda datang ke KPK berdasarkan dugaan, asumsi. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Ya. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Itu nyari buktinya agak susah Mas. Jadi kalau Ubed kemudian melaporkan itu karena sekuensisnya udah di ujung. Ngaca ya, biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Rocky. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Anda dianggap sebagai orang-orang yang secara sengaja merusak reputasi orang-orang, padahal tidak ada bukti yang Anda bawa. Tapi ketika ditanya, kan nggak perlu ada bukti. Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang memang lu nggak punya bukti, lu tapi udah melaporkan, merusak nama saya. Kami membawa bukti, dalam bahasa hukum mungkin disebut sebagai bukti permulaan. Jadi jangan katakan tidak ada bukti. Dan bukti itu kita ambil secara resmi, legal, melalui sudah prosedur hukum. Ya. Nah, karena kebiasaan istana itu intervensi, akibatnya masyarakat sipil dan para pengamat independen kemudian berpihak pada Ubed. Kalau saya disuruh-suruh mengintervensi, tidaklah. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain akan datang kepada saya. Itu Pak, intervensi Pak. Ya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu tuduhannya. Gibran mengaku siap ditangkap apabila dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaesang. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden, Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Makanya saya suka nantang-nantangin juga gitu. Ya mau ngomong tuh pakai data lah. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Sementara publik terus-menerus melihat akumulasi dari perusahaan-perusahaan anak-anak presiden ini begitu cepat, dan itu pasti menimbulkan kecurigaan tuh. Ngomong-ngomong, kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau S1? Apa lagi? Nggak ada gelar saya. Oh, nggak ada. Atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat itu mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, masa saya larang kan? Enggak. Jadi satu kompleks variabel yang akhirnya memunculkan keingintahuan apa sebetulnya di balik itu.
Nah, karena nggak ada jawaban, maka orang ambil hipotesis bahwa ini adalah money laundering kayak, atau korupsi, atau penyalahgunaan jabatan, atau melanggar undang-undang TAP MPR soal KKN. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar, orang dungu. Karena yang lagi ngomong Raja Dungu. Anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Nah, karena kebiasaan istana itu intervensi, akibatnya masyarakat sipil dan para pengamat independen kemudian berpihak pada Ubed. Saya tidak mau mengintervensi urusan hukum, serahkan saja pada proses hukum. Jadi mari kita tunggu nanti hasil proses hukum itu seperti apa. Jangan aparat hukum kita paksa-paksa. Nah, bahayanya begitu dia masuk menjadi causa celebre, semua stasiun TV akan kesana kameranya tuh. Nah, tentu saja pemerintah atau para hoaxer atau hacker berupaya untuk ambil keuntungan di situ tuh. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Ngecek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Kan Ubed bukan jaksa, juga bukan politisi yang punya kepentingan dengan anak presiden. Dia punya kuriositas tentang soal ini karena dia dosen sosiologi, maka dia ingin tahu tuh apa yang terjadi dalam perbisnisan itu. Dia masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Yang penting tempur dulu, ribut itu belakangan. Bangun afirmasi dan macam-macamnya. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Ubed, Bang Adi, ketika misalnya ditanya bukti-bukti barunya juga agak bingung. Kita coba lihat dalam 2-3 hari ini, apakah istana memang terganggu dengan isu ini. Bagaimana reaksi pertama dari KPK, itu yang akan membuat kita mengerti apakah ini dipolitisir apa enggak. Kan begitu kan. Jadi kita tunggu reaksi UNJ, kita tunggu reaksi KPK, kita tunggu reaksi istana, kan begitu kan. Memang mereka mau coba memojokkan kita. Pak Joko Widodo yang tegas mengatakan jadikan hukum Panglima. Berawal pada 2015 ketika PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Ya, itu pentingnya kita paham bahwa korupsi itu selalu dicurigai berasal dari kekuasaan. Ya. Dan kita selalu katakan, kenapa ada korupsi? Karena ada surplus kekuasaan. Kenapa ada akumulasi yang cepat? Maka kita bikin juga hipotesis pasti ada surplus kekuasaan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan anak presiden itu dengan cepat bertumbuh. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Dibuktikan, mau tangkap sekarang aja nggak apa-apa. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Tangan kan dua anak presiden tidak bertangkap tangan, hanya diduga ada semacam ketidakwajaran. Nah, ketidakwajaran itu sebaiknya diterangkan. Apabila nanti dia udah saksi pelapor, ini tidak terjadi. Semua pendukung yang Gibran, Kaisang, mereka siap melaporkan. Dan melaporkan dikaitkan dengan 242, hukuman 7 tahun. Hukuman 7 tahun. EPWMD ini, ya Kaisang, Gibran, dan AP. Nah, itu yang kemudian membeli saham dari PT HBK. Seringkali muncul banyak orang punya kapasitas, punya jabatan, harus memberikan keterangan di atas sumpah, ternyata isinya tidak benar. Ini sebenarnya kategorinya tidak main-main. Dia masuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam pasal 242 KUH pidana. Gitu. Jadi apa motifnya yang dilakukan ini oleh Mas Ubed? Yang jelas motifnya politik. Ubed ini kan saya tahu kemana. Mas Ubed, Anda harap tenang dulu, saya jujur dong, Bet. Akan ke Anda Ubed nanti. ini nggak boleh.
Ya, Joman menilai dasar laporan yang dibuat Ubedillah kepada Gibran dan Kaesang ke KPK tidak mendasar, sehingga laporan tersebut diduga mengandung hoax. Saya juga punya konsekuensi hukum ketika saya menyampaikan pelaporan, dan begitu juga Obed. Nah, kita kan punya trauma 2019 di mana hoax nama isu hoax itu begitu masifnya di publik. Siap Anda nanti menandatangani BAP sebagai saksi pelapor? Ya harus dilalui. Enggak, siap enggak? Siap. Saya tanya. Siap. Oke, kalau siap, Anda kena 242. Lalu di saat sebelumnya ada bantuan dari Ventura, suntikan dana Ventura yang tidak umum atau ganjil, itu terjadi sebelumnya. Hati-hati, ya, terukurlah kalau bicara. Karena ini bahaya loh. Itu yang saya katakan tadi, 242. Karena apapun nanti kalau dia mau terus lanjut, dia harus siap di BAP sebagai saksi pelapor. Anda sudah melakukan karakter assassination. Oh no. Oh maaf, enggak. Anda sudah mengatakan begitu. Kenapa anak presiden? Kenapa rupanya kalau anak presiden? Apa tidak boleh bertanya? Bukan, itu bukan bertanya. Itu kan Anda bilang. Itu dimulai dari pertanyaan. Anak presiden. Ada korban yang mengadu. Loh, ini siapa? Korban apa? Loh, kita ini korban jadi juga. Korban apa yang disampaikan, ke publik. Itu menjadi hak publik. Saya perlu. Gimana makanya? Gini landasan berpikirnya Pak dulu Bung Obed. Anda ini intelektual. Ini jelas merusak orang-orang yang sudah dilaporkan, merusak kredibilitas mereka. Orang yang muncul di survei sebagai kandidat capres, sebagai kandidat gubernur, otomatis sejak dilaporkan nama-nama mereka sudah ada persepsi negatif yang sudah muncul di peradaban. Membawa dokumen-dokumen penting sebagai bukti permulaan. Kalau nanti ke verifikasi KPK saja, apakah hasil verifikasi kalau tidak terbukti gimana? Atau salah? Kalau tidak terbukti gimana? Nah, kalau kemudian itu kita lihat KPK. Kalau tidak terbukti gimana? Jangan pakai kalau. Ini bicara hukum loh. Anda tidak pakai kalau-kalau. Ini lagi. Kalau tidak terbukti gimana? Berbicara. Bisnis itu anak presiden silakan. Dugaan itulah. Anak menengah silakan. Anak petani, anak tukang beca, silakan bisnis. Jangan Anda mengkelas-kelaskan. Semua equality before the law. Saya tidak melarang anak presiden duduk sama rendah di depan hukum. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoritik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaesang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Gunakan dengan cara atau logika yang benar. Semua presiden bersih yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. Dosen yang tajam secara metodologi, kuat secara logika, dan kreativitas ingin selalu satu forum dengan Kang Abed. Dan Bang Rocky adalah guru saya. Mahasiswa semua, selamat kuliah, selamat berpikir, selamat bergerak, dan selamat beroposisi. Di negara yang demokrasinya matang, dan di negara yang pola politik dan hukumnya civilized, beradab, apa yang saya lakukan itu adalah bagian jalan terhormat bahwa saya warga negara bertanggung jawab untuk masa depan Republik. Yang dikatakan oleh Ubed ini enak sekali.